oleh Ruben dan Igun, inilah karma buruk yang akan menimpa presenter M, terutama cuan, job, dan rumah tangganya. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Niteni Sadar Diri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan kamu sudah menekan tombol love ya. Tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini. Sekarang, dengarkan apa yang saya ucapkan, pahami apa yang saya katakan. Sebelumnya saya akan bedah nama presenter ini ya. Inisialnya M, walaupun nama lengkapnya AMS. Ini lahirnya 24 Februari titik-titik ya. Nah, ini ada yang menarik ya dari sosok ini, karena sebetulnya ini memiliki aura orange, komunikasinya baik ya, orangnya kreatif dan bisa mempengaruhi orang lain. Jadi memang cocok menjadi MC, influencer, penyiar radio maupun presenter ya. Dari life path-nya ini adalah 9 ya. Ini adalah nawasanga, angka puncak, penyelesaian dan juga karma. Ciri angka 9, apa yang kamu tabur akan kamu tuai lebih cepat dari orang lain. Jika kamu menabur kebaikan, maka kebaikan akan datang cepat. Jika kamu menabur pengkhianatan, pengkhianatan itu akan berbalik lebih cepat. Nah, ini akan berefek ke karma rumah tangga. Dalam serat kala tidak, sing nandur eri bakal panen eri. Yang menanam duri akan menuai duri. Nah, dengan segala kontroversinya, dia ini akan segera menuai apa yang dia tanam ya. Dan ini akan berdampak terhadap job, cuan, dan juga rumah tangganya. Kita akan lihat dalam 90 hari ke depan. Tanda-tanda yang akan mulai terlihat. Jobnya sebagai presenter ini mulai berkurang ya. Penawaran endorsement itu mulai sepi. Nama dia mulai jarang disebut di acara-acara besar. Dan dalam serat kekayon, sing rusak pagar wong lia bakal kalangan pagar dewe. Yang merusak pagar orang lain akan kehilangan pagarnya sendiri. Sosok M ini diduga telah merusak pagar artis RO ya, dengan menjodohkan ya S dengan G tanpa memikirkan dampaknya. Nah, sekarang pagar yang melindungi karirnya itu mulai runtuh ya, satu persatu. Jadi kita akan lihat beberapa hari ke depan, ini jobnya akan turun drastis, brand-brand akan mulai menjauh ya. Nah, otomatis cuannya akan terhambat. Bukan karena dia tidak mampu ya, tapi karena ada energi negatif dan juga energi rezekinya ini sudah mulai berbalik. Dan lebih mengkhawatirkan ini terhadap keadaan rumah tangganya ya. Ini saya ngeliat nih akan mulai goyah ya. Saya ngelihat ada isu ya, kalau suaminya mulai menjauh, terus hubungan dengan anak-anak mulai renggang. Terus saya bisa merasakan energi di rumahnya itu mulai terasa dingin dan canggung. Nah, ini memang harus diwaspadai karena dalam serat centini, sing ngerusak omah wong lia bakal ngerasake omah dewe rusak. Jadi kita akan tunggu dalam beberapa hari ke depan. Dan silakan cek Instagramnya. Banyak artis, banyak teman-temannya yang sudah unfollow sekarang. Nah, bagi kalian netizen, silakan telusuri ya, apa yang terjadi dengan rumah tangganya dalam 7 hari ke depan. Apa pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Sekarang, benarkah G, pacar artis S, adalah Boti dan foto lamanya akan tersebar di bulan Juli ini? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Niteni Sadar Diri. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Niteni Sadar Diri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia.
Sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan kamu sudah menekan tombol love ya. Tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini. Sekarang, dengarkan apa yang saya ucapkan, pahami apa yang saya katakan. Artis G dikenal dengan Cok Mokondo ya. Ini memang unik dan vibrasi energi sebetulnya bagus ya. Ini nama aslinya GAC. Dulu ngakunya sebagai pengusaha sukses dengan 2000 toko ya, dan dia sebagai CEO. Dan dia terkenal karena gara-gara menjadi pacar S. Nah, pertanyaannya, benarkah G ini seorang boti? Benarkah dia menyembunyikan orientasi ya dengan memakai nama artis S sebagai tameng? Nah, ini kita akan bongkar ya, karena nanti ada kaitan dengan foto lamanya yang menurut energi ini akan segera tersebar ya. Kalau saya cek, ini G ini lahirnya tanggal 21 Desember titik-titik ya. Ini hari Selasa. Neptunya 8 ya. Ini sebenarnya dia mencintai materialistik ya, kekuasaan. Tapi 8 juga adalah angka kehancuran instan. Numeriknya dia ini menghasilkan angka 1, ego yang sangat besar, dan ketika digabung dengan vibrasi dominannya ini menjadi 9, angka puncak sebelum kejatuhan. Artinya G ini sekarang memang berada di puncak popularitasnya, tapi sayang popularitas yang negatif perception ya, dan puncak ini akan diikuti oleh kejatuhan yang sangat dalam. Karena ketika saya cek dengan ilmu Niteni Serah Diri, Juli Agustus 2026 adalah bulan-bulan kritis. Saturnus, planet hukuman karma, itu sedang berseberangan dengan energi kelahirannya G ini. Nah, Venus, planet cinta, itu sedang retrograde. Artinya, semua hubungan yang dibangun di atas kebohongan itu akan hancur. Karena G ini penuh dengan topeng. Kemudian dari Mars, ini ada planet konflik ya. Ini sangat dekat ya sama energinya dia ini. Dan dalam Niteni, ini disebut dengan bintang kemupus. Bintang berekor yang menandakan kehancuran bagi mereka yang memakai topeng. Nah, kalau saya analisa secara timeline-nya, dalam 30 hari ke depan, ini akan cukup mencengangkan ya, dan ini akan bikin geger ya, media mainstream maupun medsos ya. Karena ini saya ngelihat akan ada banyak bermunculan bocoran ya, berupa foto-foto lama G bersama pria lain, dan ini akan viral ya. Terus ini akan ada badai energi ya. Weton Selasa ini bertepatan dengan Neptunya dia, dan ini semua rahasia bakal terkuak ya. Nah, terus di akhir bulan ini artis S ini akan buka suara ya, dan hubungan mereka ini akan berakhir di akhir Juli ini. Dan ini menimbulkan efek domino. Jadi semua kerjasama endorse ini bakal ditarik ya, sehingga ya G ini kehilangan cuan dan juga kredibilitas. Dan ini merupakan hukum karma ya. Berikutnya akan muncul bukti otentik ya, dan ini yang bikin publik bereaksi, yang akan memboikot dia. Dan ini efeknya ke bisnisnya, ke cuannya. Terus saya ngeliatnya ada tuntutan hukum ya untuk ke depannya. Nah, di sisi lain, artis S ini akan sadar ya, ternyata dia hanya sebagai tameng, dia hanya sebagai tanda kutip korban. Tapi saya ngelihat mereka ini berdua simbiosis mutualisme, karena artis S pun ya diduga dia akan menjadikan tumbal bagi G ini. Jadi saya bilang mereka berdua ini ya 11-12 lah ya. Nah, ini tentang orientasinya, apakah merugikan orang lain? Ya jelas ya, merugikan. Karena dia dianggap sebagai public figure, dan ini akan diikuti oleh generasi muda Indonesia. Dan ini dampaknya sangat buruk ya. Nah, makanya mudah-mudahan
apa yang saya analisa itu akan sesuai dengan fakta. Kita tunggu ya hasil pembuktiannya. Bagi kalian silakan tulis di kolom komentar ya. Kira-kira foto apa yang akan tersebar dalam waktu dekat ini? Itu pengadilan cuma melihat fakta dan data. Misalnya uang berapa yang dikeluarkan, itu jelas sampai bon-bonnya kalau ada semua disimpan, itu harus wajib. Bukti transfer, saksi, rekaman suara, bukti chat. Karena di pengadilan itu sudah tidak mengenal lagi, oh saya tahu ini si A, si B, enggak. Hakim itu hanya melihat fakta dan datanya saja. Gue nggak peduli mau dibilang ngurusin kayak mau bilang apa, gue nggak peduli. Gue akan kasih lihat kebenaran yang memang harus dilihat oleh masyarakat luas. Akan gue kasih lihat. Gue nggak peduli, beneran, serius. Buat gue, kalau ada sesuatu yang nggak adil, yang ini ya guys, tanggal 22 Juli baru sidangnya ya. Papa Dali. Udah jadi suami ya. Tetap Papa Dali. Tetap Papa Dali. Tetap Papa Dali loh. Ini dari Zalisa Channel ya. Zalisa Channel. Papa Dali. Bapaknya udah nggak ada, udah meninggal dunia. Nanya tahu papanya Nia siapa? Astagfirullahaladzim. Baru lihat gua video ini. Ya Allah, Ruben. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, guys. Aku simpan semua guys, aku simpan semua. Kalian juga simpan, rekam. Rekam. Itu ibunya malah ngetawain. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau anak-anaknya udah dewasa, nanti anak-anak akan paham ya seperti apa good parenting. Biarpun Mamski nggak punya keturunan, tapi Mamski juga
seorang anak punya ibu, punya bapak kandung, dan syukur alhamdulillah ibu aku nggak pernah nikah lagi setelah berpisah. Nggak pernah ibu aku. Udah satu cuma papaku doang. Papaku udah nikah lagi, tapi ibu aku nggak ada nikah. Sampai sekarang udah 73 tahun. Mamaku. Sangat aku hargai dan aku respect sekali. Makanya aku juga jadi anak, sedikit banyak ada background dari seorang ibu yang cukup solehah ya ibu aku. Belum ada pernah lihat sekalipun seumur hidupnya mama dengan laki-laki yang lain. Jadi aku juga sebagai anak punya prinsip dengan lawan jenis. Karena ibu aku punya menjaga dirinya. Ibu aku tuh bener-bener perempuan terhormat. Aku nggak bisa, saya punya momongan udah 52. Aku juga nggak mau terlalu tua, nggak pengen punya anak juga. Dan di dalam kehidupan seperti ini, yang aku lihat Ruben dengan anaknya kandungnya pun juga nggak bisa ketemu. Sampai segitunya ada orang baru yang cengengah-cengenges di depan kamera lagi live. Ini lagi live streaming ini guys. Bisa nanya. Ini kan lagi live streaming. Tuh, nanya papanya ini siapa? Uncle Gio. Aku bersyukur nggak punya anak, say. Aku bersyukur nggak punya anak. Ngelihat kayak gini nih, sedih banget ini. Ini sedih banget. Sumpah. Sedih guys kayak gitu. Sakit loh hatinya loh. Tadi kita lihat gimana Ruben berusaha untuk sama anak-anaknya tuh. Dan anaknya sayang banget loh sama Ruben. Sayang sekali. Duh, Rere. Aduh, kita lanjut yuk. Gak bisa Bu bilang urusan masing-masing. Itu tadi dibilang ayahnya siapa, ditanya papanya siapa itu di kamera live TikTok. Di acara live Bu, di publik itu. Ya, udah saya simpan videonya, video semuanya. Itu nasi udah dipanasin kan? Cukup nggak berdua? Cukup lah. Cukup. Saya mau makan. Enggak, belum. Kamu ngeliatin kamu nanti. Iya, sedih gue. Lagi belajar ya. Ini bawahnya ikan. Ini kenapa ini? Ini belajar ya. Terima. Matanya ada beleknya, nak. Belekan tuh.
Sedih aku guys, sedih aku beneran sumpah. Duh, ngeliatin si Ruben sedihnya, ya Allah pagi-pagi. Aku ini kalau aku nangis gitu yang kasihan yang itu si Ruben, ya Allah. Punya anak, udah kan punya anak itu kan mungkin emang perjuangannya dia loh kan, bayi tabung tuh. Terus kondisi kesehatan mantan istrinya juga rentan sekali kan. Kita aja berapa kali usaha nggak jadi-jadi itu rasanya kan sedih banget. Ini udah jadi, udah gede, udah 2 anak ini langsung kayak orang lain, ya Allah sedih banget. Nggak ini sih Mamsi. Sumpah hatiku tuh kayak bisa ikut ngerasain gitu loh. Usahanya orang pengen punya anak, sampai bayi tabung, udah jadi, lahir, disayang, diperjuangkan mati-matian. Ya Allah, tiba-tiba ada orang yang bilangnya, papa kamu siapa? Papa Nia siapa? Duh, ya Allah Tuhan. Sakit itu rasanya. Sakit itu. Nggak pengen say, nggak pengen gue. Males gue. Serius ini bukan bercandaan ya guys. Serius ini bukan bercandaan. Ada suatu hal yang sangat tidak adil untuk seorang laki-laki yang bernama Ruben Onsu. Itu yang saya lihat. Beliau sudah berjuang menjadi seorang suami, seorang ayah yang memprovide full rumah tangganya, keluarganya, memperjuangkan 3 anak. Anak pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga perempuan. 3-tiganya dengan ibunya atau istrinya dulu sudah dipenuhi semuanya kebutuhannya. Sampai terjadilah mungkin sesuatu yang dia rahasiakan sampai detik ini. Apa yang menyebabkan perceraian itu. Tetapi mungkin nanti akan diberitahukan mungkin ya di pengadilan nanti ya. Karena kan harus terang benderang. Kalau udah masuk yang namanya pengadilan itu wajib memberikan sedetil-detilnya apapun yang dirasakan selama pernikahan dan apa yang telah terjadi kronologis. Itu pengadilan cuma melihat fakta dan data. Misalnya uang berapa yang dikeluarkan, itu jelas sampai bon-bonnya kalau ada semua disimpan, itu harus wajib. Bukti transfer, saksi, rekaman suara, bukti chat. Karena di pengadilan itu sudah tidak mengenal lagi, oh saya tahu ini si A, si B, enggak. Hakim itu hanya melihat fakta dan datanya saja. Pasti bisa. Hanya ngeliat fakta data tok hakim itu. Ini udah tuh. Ini udah termulunya guys. Kita lihat warnanya, warna ungu, warna biru, warna hijau, warna putih. Nah ini warna hitam nih, warna hitam nih guys. Oh my god, bagus banget. Tuh, bagus banget.